terserahnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Inilah kami dari kelas 12C dan selamat datang di pementasan drama kami yang berjudul Jodoh Tiga Bujang. Hadirin sekalian, kita sambut para pemain kita yang cantik dan yang ganteng, yang tentunya dengan aksi yang spektakuler. Langsung saja, inilah pemain-pemain kita. Yang pertama, Muhammad Afiq berperan sebagai Fadli, Rahmat berperan sebagai Kifli, Purwanto berperan sebagai Ahmad, Jasrianto berperan sebagai Mustafa, ayah dari ketiga bujang, Jupita Sari berperan sebagai Fatima, ibu dari ketiga bujang, Andi Nurul Ilmi berperan sebagai Rifa, Dilfitri berperan sebagai Nisa, Irma Aulia berperan sebagai Karin, Kiki berperan sebagai Asya, Hijrah berperan sebagai ibu dari Nisa, dan yang terakhir adalah Risma yang berperan sebagai tante dari Nisa. Tiba suatu hari, ayahnya mengumpulkan mereka untuk membahas perencanaan pernikahan mereka bertiga. Dalam satu kali secara bersamaan, atau orang Makassar biasanya menyebutnya dengan menikah kembar. Nikah kembar, Pak? Ifri sudah mau melamar pacarnya Karim. Jadi Bapak pikir sekalian aja kalian bertiga menikah kembar. Bapak juga sudah diskusi sama Mama setuju. Tapi kenapa begitu? Ya, kalian tahu kan, Bapak sudah tidak produktif lagi untuk mencari uang. Sementara uang panai, biaya pernikahan semakin tinggi. Bapak ada tabungan 300 juta, harusnya cukup untuk uang panai kalian, biaya lamaran sampai resepsi. Tapi Pak, tidak bisa kita masing-masing gitu, bisa aja cari uangnya. Ini juga saya sedang menabung. Fadli, dengar, dalam tradisi kita, orang tua berkewajiban menikahkan anaknya. Kalau sampai Bapak tidak bisa menikahkan anaknya sesuai dengan kemampuan dan biayanya, Bapak merasa gagal. Kalau Bapak harus menunggu sampai kalian mapan, sampai kapan? Sampai Bapak tidak ada. Kenapa dia bicara seperti itu? Oh, ini Bapak sudah percaya sama Bapak. Fadli, kau bicara sama Nisa. Kibri, bicara sama Karim, dan Ahmad bicara sama Asa. Kalian mau melamar dalam bulan ini. Bapak sama Mama yakin? Bapak sudah atur semuanya. Minggu depan kita ke Solo untuk melamar Karim. Setelah itu persaingan melamar Nisa. Dan terakhir ke Jakarta melamar Asa. Tidak apa-apa. Kalian juga semua kita sudah pacaran. Dan tidak ada salahnya kalian menikah sekarang. Tengah kesibukan Kifli, Karin datang menemuinya maksud ingin menyampaikan sesuatu. Kifli pun terlihat penasaran dan bertanya kepada Karin, mengapa dia ingin bertemu, apa yang ingin dia sampaikan. Selamat siang. Aku sekalian searah sama jalan pulang. Jadi aku mampir. Gimana? Aman? Mari kita fair. Benar sayang. Halo, aku bawain buat kamu. Bersemangat kerja tuh. Terima kasih sayang.
lagi kita ke Eropa ya. Bercanda. Oh, bercanda. Itu tak kabari ibu, bapak, adik. Bercanda saya, bercanda. Sambung dulu ya. Janji ya? Janji. Janji. Iya. Sementara itu, Fadli dan Nisa bertemu di kafe untuk membahas masalah pernikahan kembar tersebut. Dan Fadli menanyakan apakah orang tua Nisa menyetujuinya, namun Nisa terlihat seperti gelisah. Jadi sudah menyerahkan dari bapak dan mama soal nikah kembar. Terus Mama sama bapak setuju sih? alhamdulillah ya Allah. Serius? Alhamdulillah. Mama harus tahu ini. Kenapa Ki? Enggak sih. Betul. Iya. Ternyata di balik kegelisahan Nisa, dia dijodohkan oleh keluarganya dengan pria yang lebih mapan daripada Nisa. Namun ibunya menolak dan berakhir pertengkaran dengan ayahnya. Bisa, tapi sanggupnya cuma 50 juta jual naik. Sudah jelas pekerjaannya. PNS bukan, polisi juga bukan. Apa itu Sam? Anak band-band Makassar. Gak ada uangnya. Kalau menurut saya tuh Bang, minta naik uang panaiknya. Iya betul. Baru saya mau setuju. Karena kalau cuma 50 juta, bagaimana caranya mau diatur itu uang untuk bikin acara? Betul. Apalagi kita tahu sekarang Bang, semua harga bahan dapur mahal. Ini kalau dia tahu tentang kira-kira di mana mau ditaruh berapa? Angkanya dia kira-kira 80 juta uang panaiknya. Haji, sebenarnya itu anaknya Haji Tohir sudah lama melamar Nisa. Saya sudah sampaikan sama Nisa, tapi tidak digubris. Menai, tidak usah diragukan. Tapi Pak, biar anak untuk memilih calon suami sendiri. Orang tua juga harus punya alibi. Betul. Saya tidak mau anak kita yang satu-satunya perempuan sesarap sedepan. Saya juga tidak mau anakku tidak bahagia gara-gara menikah dengan orang yang dia tidak suka. Jadi selama ini kau merasa tidak bahagia sama saya? Karena kita dijodohkan, begitu? Saya lebih bisa bahagiakan keluarga aku dibandingkan pacarmu dulu yang sekarang melarat itu. Justru itu pentingnya mempanai menjaga kehormatan bangsawan kita, keluarga kita, juga untuk seleksi laki-laki yang serius. Keesokan harinya, Fadli pergi mengunjungi rumah Nisa dengan menggunakan sepeda motornya. Fadli melihat rumah Nisa yang sangat ramai dan sibuk. Fadli pun bertanya kepada salah satu warga yang ternyata Nisa telah dilamar oleh pria lain. Sebelah kanan. Ya, apa ya Pak? Wow. Pak, ada acara apa ini? Oh, acara lamaran di heboh ini besok. Uang panaiknya 500 juta. Tadi saya dengar-dengar ada pacarnya ini dengan di Nisa. Masuk ke dalam. Sesampainya di rumah, Fadli menceritakan kepada keluarganya. Ayah yang mendengar cerita tersebut, dia sangat marah, tidak terima dan menyuruh Fadli untuk segera mencari pengganti Nisa. Kurang ajar sekali orang itu. Sabar Pak. Sabar. Kalau sudah kejadian seperti ini siapa yang malu?
Makanya saya tidak bisa ikut nikah kembar, Pak. Kau harus tetap ikut nikah kembar. Cari penggantinya. Bapak, Bagaimana caranya, Pak? bagaimana caranya? Waktunya tinggal sebentar lagi. Bapak nggak mau tahu, pokoknya cari. Dan mereka harus tahu bahwa anak Bapak itu akan dapat yang lebih baik dari sini. Nah, begitu caranya. Fadli. Asya datang menemuinya karena dia akan ke Jakarta untuk menyiapkan acara lamarannya. Asya juga mengajak Fadli untuk membantunya mencari pengganti Nisa. Kenapa, sayang? Aku telepon kenapa nggak angkat? Maaf ya, sayang. Saya nggak bilang HP dari tadi. Betul tadi. Kamu tuh selalu begitu kalau misalnya main-main lupa kalau punya pacar. Maaf, tapi Bagaimana masalah nikah kamu? Bapak tetap mau bertiga. Sayang, bantu kan? Siapa tahu dia jangan jodoh ke Fadli. Itu saya ke Jakarta di rumah. Kan mau siapkan lamaran toh? Wait, ke Jakarta kita. Iya, kemasian. Bapak itu sama Fadli. Nanti Asya mau pamit dulu ke Jakarta besok mau siapkan lamaran. Kak Fadli nggak mau ikut juga? Siapa tahu ketemu selanjutnya toh? Bagaimana kita? Dari apa? Bagaimana Anda tahu, Fat? Setiap malam sleep call terus. Keesokan harinya, Fadli pergi ke mall tanpa sengaja. Dia melihat teman kuliahnya dulu yang bernama Rifa. Fadli ingin menyapa Rifa, tapi dia sangat gugup dan malu. Sampai akhirnya Rifa lah yang duluan menyapa. Saya kamu di sini. Assalamualaikum, Rifa. Fadli? Fadli? Rifa. Lama mungkin di sini. Baru? Sendirian Ki? Mana istri tak? Udah diajak? Saya istri. Belum pikir laku pada oma. Kita mana suami tak? Belum laku sama. Oh, apa kita bikin di sini? Pertanyaanmu basa-basi sekali. Dulu di toko buku bikin apa? Ini. Apa? Buku apa itu? Buku apa ini? Ini titipannya mamaku ini. Oh, kukira kamu masak sekarang. Oh, tidak. Salam mama, nah? Deka, nomor tak masih yang dulu atau sudah ganti? Masih sama. Ya sudah, kalau gitu saya duluan. Sedang asik bercanda. Rifa juga curhat kepada bibinya tentang bagaimana jika dia bertemu jodohnya. Lucu kan? Lo itu nggak usah merasa insecure. Insecure, padahal kan insecure ya. Insecure, insecure. You tahu anaknya bos itu jaga bahasa Inggris. Kelepasan kak, nggak apa-apa aja minum. Terus control kak. Iya, jelas sekali ini.
sampai berjuta-juta viewersnya tuh. Karena membuat padanya langit. Orang kaya dan kaya satu ini wajar kalau sampai satu memberinya. Maksudnya Bapak 1 miliar. 1 miliar masuk ke sini 1 miliar. Oke. Gimana saya? Kalau kita toh S2 sudah pernah umroh, anak perempuan satu-satunya, waris tunggalnya perumahannya bapak. Kita itu minimal 3M. 3M? Mahalnya, tapi wajar dia 3M. Ibarat kalau pemain bola toh, kita tuh Messi. Masa Messi dibayar pakai UMR now? Nggak mungkin toh. Iya deh. Kecuali kalau Messinya yang mau. Beda cerita kalau begitu. Tapi baru kesadar, banyak kita tahu nih. Bola tahu, UMR tahu. Bukan bilang mau kak sombong nih. Cuma begini memang adanya jadi. Jadi walaupun saya tinggal di kampung, tak pengetahuan itu harus selalu kita update. Apalagi kalau soal mental health. Harus dijaga, banyak televisi mental health. Oh iya, ada juga saranku untuk kita soal jodoh. Ini tersinggung ya, tapi kalau menurutku tuh apa nih istilahnya sih, bahasa jakselnya itu dan kita terlalu picky. Yang penting tidak terlalu refleks itu cowok kita pilih nih bersatu Miki. Susah kita dapat jodoh. Kalau saya tetap aku terima semua. Ada yang datang, ayo nih. Ada yang datang, ayo. Cuma masalahnya tidak ada yang datang. Sementara itu, Fadli, Kifli, dan Ahmad sedang membahas masalah pernikahan kembar. Ahmad menyuruh Fadli untuk menerima perempuan pilihan ibunya, tapi Fadli menolak dan berujung perkelahian. Iya Pak, calon mertua aku juga sudah tanyakan terus. Habis nih alasanku. Udah sekali kok lihat. Sabar. Sampai kapan? Kalau kamu tidak iyakan saja, jodoh dari mama. Jangan terlalu pilih-pilih untuk calon istri. Jangan sampai gara-gara kau, adik-adikmu ini jadi batal menikah. Kenapa kau salahkan saya? Emang ini mauku? Hah? Kira-kira kalian bisa kuat tidak kalau ada di posisiku? Kau yang salah, Pak. Kenapa kau iyakan kata Bapak, tapi ternyata kita nggak bisa? Hah? Kenapa kau menyudutkan saya terus, Ahmad? Kenapa kau tidak salahkan Bapak? Bapak yang mau nikah kembar, bukan saya. Pak, menurut Pak, Pak, salahkan Bapak, Pak. Apa kau? Kau bela dia sekarang? Kau batal menikah? Hah? Kalian pikir saya juga ada kepikiran? Ini masalah kita semua. Dengar kok. Satu orang batal, kita semua batal. Datang menemui Fadli. Dia ingin memperjuangkan kembali hubungan mereka, tetapi Fadli menolak dan tidak ingin berhubungan lagi dengannya. Hai. Maaf, lama. Tidak. Bagaimana kabar, Kak? Baik, kita. Kenapa, Pak? Diva, mau Kak lamar, Ki? Pagi? Bisa. Oh, jadi ini alasannya kita tidak memperjuangkan hubungan, Pak? Perjuangan apa lagi? Bisa. Sudah, Mi. Jangan ganggu Kak lagi. Kita sudah selesai. Pak, minta maaf, Kak. Aku tahu saya salah, tapi bisa dikit cari jalan keluarnya. Apa lagi, Nisa? Sudah stop. Bukan mau sepertinya sudah berlebihan. Tapi kita
kita siapa? Jangan ikut campur dia. Kita yang siapa? Saya sedang berbicara sama Fadli. Ini alasannya kah? Alasan apa lagi? Tidak pernah kita kasih tahu kak. Kau sudah dibilang jangan berhubungan lagi dengan Nisa. Kau juga Nisa. Kau tahu dia mau menikah. Masih berkeliaran. Abe bisa tidur. Teriak-teriak. Kau siapa? Saya pacarnya. Saya merasa terganggu dan kalian mengganggu kami. Tidak usah ikut campur. Jaga saja pacarmu. Kau boleh ganggu saya tapi jangan ganggu pacarku. Keesokan harinya, Fadli dan Rifa bertemu lagi di... Kamu ajak saya ketemu karena mau jawab ajakan saya yang kemarin. Maaf Nafat. Belum bisa saya jawab pertanyaanmu. Kamu mengajakku menikah karena memang kamu ingin atau karena keadaan? Rifan, saya paham apa yang kita pikirkan. Tapi memang sulit juga buat saya menjelaskan kalau memang saya ingin menikah dengan kita. Kalau situasinya seperti ini. Bagaimana saya bisa yakin kalau kita sudah move on dari mantan? Tidak ada alasan, tidak ada pembuktian yang tepat untuk yakinkan dia. Kecuali kesempatan yang kita berikan. Siapa yang sangka saya, kita ada di dalam situasi yang runyam seperti ini. Rifa, ini semua di luar kuasa aku. Jujur, saya sudah ada perasaan ke kita. Tapi jujur, saya belum melihat kamu berubah. Kamu masih penakut seperti dulu. Saat di rumah, Fadli ingin datang ke rumah perempuan yang dipilihkan ibunya untuk melamar karena dia berpikir dia tidak diterima oleh Rifa. Tak lama kemudian, Rifa menelpon dan mengatakan bahwa dia bersedia menikah dengan Fadli. Fadli yang mendengar jawaban Rifa sangat bahagia dan berterima kasih. Maafkan kamu. Gara-gara saya, semua rencana jadi berantakan. Sudah nih, tidak apa-apa. Jangan dipikirkan lagi. Sudah bisa pikirkan juga. Kayaknya saya ikut pilihan Bapak dan Mama. Besok kita ke rumahnya Tante Inana. Pak, jangan kau paksa menikah kalau terpaksa. Tidak terpaksa aja ini. Sudah. Pokoknya sekarang kalian fokus sama persiapan pernikahan. Yakin kok? Yakin.
Alhamdulillah. Makasih Rifa.